Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dari tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Kali ini Bapak Ibu saya akan menginformasikan dari tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Di sini merupakan adalah edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kita langsung saja pada edarannya. Nah, di sini Bapak Ibu merupakan salah satu edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor B1917 MSM 2022. Nah, tanggalnya sebenarnya di sini sudah tanggal 20 September tahun 2022. Perihalnya adalah tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tujuannya di sini adalah para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat, kemudian para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi daerah. Isi suratnya seperti ini Bapak Ibu. Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B1511 MSM tanggal 22 Juli tahun 2022, hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi http://pendataan-non-asn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Negara bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bapak Ibu bisa perhatikan ini Bapak Ibu. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pan-RB yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan edaran yang pertama yaitu di bulan Juli kemarin bahwasanya setiap instansi itu melakukan inventarisasi pegawainya, pegawai tenaga non-ASN dan sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan mengangkat. Nah, di sini ya Bapak Ibu perlu digarisbawahi, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan, mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, di sini sudah jelas sekali dan di hurufnya ditebalkan Bapak Ibu bahwasanya pendataan kemarin itu tujuannya bukan untuk mengangkat, akan tetapi dengan tujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN. Karena banyak yang salah beranggapan bahwasanya pendataan yang kemarin ketika sudah masuk pada database itu langsung diangkat. Jadi pada edaran di sini sudah sangat jelas sekali dan pernyataan-pernyataan dari BKN pun sudah sangat jelas sekali bahwasanya tujuan untuk pendataan kemarin itu hanya sebagai pemetaan saja, memetakan dan mengetahui berapa jumlah tenaga non-ASN-nya saja. Ketiga, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan 30 September tahun 2022 pukul 07.10 sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaah BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menpan RB nomor B1511 MSM 0100/2022. Jadi Bapak Ibu berdasarkan pendataan kemarin masih banyak temuan-temuan yang dilakukan atau yang ditemukan oleh BKN. Mungkin temuan di sini salah satunya yaitu tidak sesuai dengan slip gajinya. Nah, yang dimasukkan karena pada pendataan kemarin itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah K2 bagi yang K2. Kemudian SK pengangkatan dari sekolah. Setelah itu sekolah ataupun instansi ya Bapak Ibu. Karena untuk sekolah GTT PTT yang saya maksud. Kalau instansi lain mungkin PTT ataupun PTTPK. Kemudian slip gajinya itu harus di situ berbunyi bukan pihak ketiga. Nah, kemudian
Keempat, salah satunya juga adalah kemarin itu harus paling tidak minimal bekerja sampai 31 Desember 2021. Itu beberapa syarat. Mungkin SK-nya ada temuan di tahun 2022. Mungkin seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut, agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Nah, dari temuan-temuan tersebut, maka Menpan RB meminta bagi instansi-instansi untuk melakukan hal-hal ini, Bapak Ibu. Bagi instansi yang melakukan input data, wajib melakukan verifikasi dan validasi data kembali, memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB. Jadi bagi instansi melakukan verifikasi ulang. Kedua, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB yang sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi instansi yang belum melakukan proses input data, di sini Bapak Ibu dilakukan atau disampaikan bahwasanya agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN. Jadi masih ada kesempatan nih bagi instansi yang belum melakukan penginputan data pada aplikasi tenaga non-ASN ini. Jadi instansinya harus melakukan verifikasi kembali agar tidak terjadi kesalahan seperti yang sebelumnya. Jadi seperti itulah maksud dari edaran ini, Bapak Ibu. Ketiga, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober tahun 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Nah, pada poin C di sini sudah saya jelaskan beberapa video sebenarnya, yaitu uji publik dari pendataan tenaga non-ASN ini. Untuk Provinsi Jawa Timur itu sudah disampaikan melalui kanal resmi BKD Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu bisa cek sendiri atau bisa cek di video-video saya sebelumnya. Nah, tujuannya di situ agar terjadi transparansi, Bapak Ibu. Oh, ternyata nama-namanya sekian dan siapa saja, seperti itu. Maksud dari poin C ini. Sehingga semua halayak itu tahu bahwasanya saya sudah masuk di pendataan. Jadi tidak perlu ragu lagi, Bapak Ibu. Misalnya tidak ada nama Bapak Ibu, bisa melaporkan pada BKD atau langsung pada website pendataan tenaga non-ASN. Videonya sudah saya buatkan juga pada channel ini, bisa dicek Bapak Ibu. Kemudian perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober tahun 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini dibatasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk di sini, maka Bapak Ibu wajib melaporkan pada instansi untuk dimasukkan. Karena di sini sudah jelas di cut off tanggal 22 Oktober Bapak Ibu. Dan juga pastinya sebelum memasukkan data atau sebelum Bapak Ibu mengajukan diri pada instansi, Bapak Ibu itu memenuhi syaratnya. Sudah saya jelaskan videonya sebelumnya. Nah, kelima, data hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Nah, di sini Bapak Ibu dari data-data tersebut wajib Bapak Ibu menggunakan SPTJM dari pejabat-pejabat yang berkepentingan. Dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB yang pertama dan surat Menpan RB yang sekarang, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasannya selain lembaga di bawah, yaitu misalnya kepala sekolah yang membuat SPTJM, cabang dinas juga membuat SPTJM. Kemudian di atasnya lagi ada dinas pendidikan membuat SPTJM. Kemudian ada lagi di atasnya lagi BKD membuat SPTJM, BKN membuat SPTJM. Berikut pula gubernur, saya yakin juga bertanda tangan dan bertanggung jawab atas data yang telah Bapak Ibu kirimkan sebelumnya.
Oleh sebab itu, maka pastikan data yang Bapak Ibu kirim itu memang sesuai dan benar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini tertanda tangan adalah Bapak Abdillah Aswar Anas selaku Menpan RB yang baru. Jadi cukup sekian informasi tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram di STTID Aba Channel. Dan Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.